Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Jumat tanggal 11 November 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, Aussie USD, USD Kanada, USD Jepang Yen, serta USD Swiss franc. Oke, nggak lama-lama, langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily untuk market Euro USD. Kalau kita perhatikan di market Euro USD saat ini, secara pergerakan terlihat posisi memang sudah ada step awal ya, sudah ada perubahan tren yang awalnya kalau kita perhatikan dari struktur ataupun swing ya, dimana membentuk lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Dan posisi terakhir di sini tidak membentuk sebuah lower low baru, tapi membentuk higher high ya, kemudian higher low, dan akhirnya apa yang sudah kita perkirakan ya, dengan kenaikan dan ada fake candle yang warna merah seolah-olah bearish engulfing, memang sempat turun ya kalau kita perhatikan di sini. Saya perbesar dulu. Kalau kita perhatikan di sini dari impulsive bearish dari time frame daily, ada fake candle ya, artinya candle ini memberikan pernyataan yang palsu ya, candle palsu ya ini posisinya, karena memang sebenarnya sudah terjadi penurunan sampai mendekati open weekly 0.99437. Tapi karena indeks dolar tadinya menguat dan akhirnya melemah pasca keluarnya data CPI yang dimana turun 7,7% ya, dimana The Fed berhasil dengan programnya, tapi memang masih jauh untuk target dia dalam menurunkan hingga 2% untuk inflasi sendiri. Dan posisinya saat ini terjadi impulsif bullish ya di hari kemarin yang cukup tinggi, cukup besar. Terulang lagi dari sebelumnya, di sini ada bullish engulfing dan ada kenaikan yang cukup signifikan. Apakah hari ini akan berlanjut naik? Kalau kita perhatikan memang masih ada area resisten yang kuat, yang dimana saat ini yang resisten ini yang resisten ini sudah berubah menjadi support ya, resisten become support ya, saya ganti dulu. Tapi yang perlu kita ketahui, area yang sekiranya ada lanjutan itu area ini, ada resisten yang lebih tinggi lagi ya. Kalau kita perhatikan ini karena banyak area rejection, maka di sini saya akan tandain area tersebut. Apakah hari ini mampu bergerak menuju ke wilayah ini, yaitu di 1.03585. Ini menjadikan area resisten yang tertingginya ya untuk minggu terakhir, karena hari ini adalah hari Jumat yang pastinya akan ada perubahan candle di weekly ya, karena ini adalah minggu terakhir untuk candle weekly. Dan kalau kita lihat memang sudah besar sekali untuk range rata-rata mingguan di Euro USD, dan saat ini memiliki tantangan kuat apakah akan menjauh daripada wilayah support yang sudah berhasil di breakout atau dia akan kembali lagi ya. Kalau secara wave analisa kita hitungnya adalah A, B, C, D, E ya. Ini adalah wave ke E, dimana setelah wave E itu akan ada koreksi membentuk sebuah gelombang korektif ABC ya. Jadi membentuk sebuah gelombang korektif ABC itu bisa menurun, bisa membentuk sebuah kondisi naik ya. Nah, membentuk sebuah kondisi naik. Tapi nanti kita lihat, karena ini masih juga sesi Eropa ini, kalau kita perhatikan sudah ada kenaikan ya dari sesi Eropa, ada kelanjutan karena dorongan daripada candle impulsif ini sangat kuat. Ininya di situ. Sekarang coba kita lihat di time frame yang lebih kecil ya, di time frame 1 jam untuk mengetahui seberapa besar dorongan buyer sisa daripada impulsif bullish yang di hari kemarin. Nah, ini pergerakannya ya, secara keseluruhan memang setelah kemarin kalau kita lihat kondisinya sempat terjadi break di bawah ini ya, seolah-olah ini terjadi penurunan. Ternyata candle yang di hari ini, yang di hari sebelumnya ya, ada pembentukan bearish itu ternyata fake candle ya, dan dihajar oleh satu candle impulsif bullish yang berhasil breakout di atas high monthly sebelumnya, yaitu di bulan Oktober.
Oke, ini saya hapus dulu yang menjadi coret-coretan kita. Sebenarnya ini udah sesuai kemarin kita gambarkan, sempat turun ya sampai area order block, dan ini tepat banget ya. Kalau kemarin kita teman-teman paham area order block buy di area ini ya kaya raya nih. Nih ya, Anda bisa lihat dia pantau wilayah ini, dia turun ya kan, pasang buy di area order block, dia langsung jam naik tinggi. Ini posisinya memang bertepatan di waktu ada rilis news waktu itu ya, di indeks dolar ada penurunan tajam dan diiring oleh euro USD naik kencang. Oke, ini posisinya ya kalau kita perhatikan, dan kalau kita lihat dari sisi trend line memang sudah breakout dan ini membentuk sebuah area compression ya, ada compression yang seolah-olah nantinya bisa terjadi turun yang cukup signifikan. Tapi sebentar kita lihat dari posisi yang paling kiri dulu ya, kita lihat dulu posisi paling kiri. Oke, ini sih ada area yang harus kita waspadai ya, apakah bisa terjadi penolakan di wilayah ini ya kurang lebihnya seperti ini ya. Sebentar saya kasih blok. Nah, ini area ini bisa juga terjadi pembalikan ya, targetnya sampai sini. Nah, sebentar saya kasih perpanjang dulu. Oke, sekarang kita lihat ke sisi kiri lagi. Nah, hati-hati di wilayah yang saya kasih blok di sini. Artinya dengan kondisi ini kan membentuk sebuah candle-candle kecil ya, compression arahnya naik. Hati-hati, ini biasanya kalau terjadi posisi seperti ini bisa terjadi penurunan yang cukup signifikan. Karena menurut saya koreksi masih bisa terjadi. Kalau kita lihat dari struktur terakhir, ini ada area high monthly yang di breakout. Minimal kalau saya pribadi, meskipun kita lihat trennya udah menunjukkan potensi kenaikan yang cukup signifikan ya. Cuman kalau saya mengejar dari posisi pergerakan compression seperti ini ya, kecil-kecil bertahap dia naik, saya lebih nyaman saya akan tunggu dia turun dulu. Atau nanti kita lihat posisi kenaikannya ini ya. Nih ya, 1 2 3 4 5 6 5 ya. Posisi terakhir nanti baru dia bisa terjadi penurunan. Saya lebih baik menunggu sampai dengan area-area ini ya, minimal mendekati area ini. Apakah area ini nanti bisa ada potensi untuk kita bisa entry buy, baik itu hari ini atau minggu depan ya. Pantau wilayah ini karena akan terjadi koreksi dulu pastinya sebelum dia menunjukkan kenaikan berlanjutnya ya. Jadi saya akan menjadikan area pantau selanjutnya adalah wilayah tersebut. Oke, jadi skenario saya untuk euro USD yang pastinya saya akan wait and see dulu. Setelah kenaikan tajam ada area order block yang gagal di breakout dan dia langsung mantul ke atas ini ya, dan saat ini membentuk area compression. Menurut saya dia akan naik ya, naik minimal sampai mendekati wilayah ini dulu. Kalau nanti posisinya ada pattern terbentuk di sini ya, baik single pattern, double pattern atau triple pattern, tapi ya tetap hati-hati ya, karena posisi seperti ini biasanya penurunannya tuh dadakan, dia bisa langsung terjun menuju wilayah high monthly. Tinggal area ini kan ini sifatnya retest ya, baru dia bisa menunjukkan potensi naik lebih tinggi. Nah, gambarannya seperti itu ya. Tapi kalau secara range memang normalnya mendekati high monthly untuk retest itu sangat make sense sekali ya, seperti itu. Oke, jadi saya untuk euro USD saat ini masih wait and see dulu. Saya nggak akan kejar posisi dia naiknya sampai berapa, tapi minimal saya sudah ada acuan area ini, kisaran ini ya, di 1.02378 sampai dengan 1.02671, tinggal pantau di sini. Oke, kemungkinan masih ada potensi koreksi baru dia akan naik. Kita akan berlanjut di market berikutnya, GBP USD ya. Kita lihat di time frame daily. GBP USD hal yang sama terjadi, kenaikan dan tepat berada di area resisten dan area trend line. Hati-hati kalau kita berbicara mengenai wave A, B, C, D, E ya, ini juga hal yang sama, wave ke E. Apakah posisi ini akan merubah daripada kenaikan swing terakhir ini ya, akan menunjukkan potensi penurunan untuk menuju ke area trendline bawah. Gambaran seperti itu ya. Dan hal yang sama, sesi Asia sampai dengan sesi Eropa terjadi penguatan di market GBP USD ya, ada kenaikan. Dan yang perlu kita lihat posisi kiri sendiri ya. Mungkin ini juga bisa dijadikan acuan di time frame daily. Sebentar.
Ini ada area order block ya, ada area order block di sini. Ini ada area order block besar. Ini coba kita nanti bongkar di time frame yang lebih kecil ya. Ada area order block di sini. Oh, hilang. Sebentar, saya tag di 4 jam ya. Oke, saya setting dulu. Nah, ini. Sebentar, saya masukkan daily-nya dulu. Ya. Di daily untuk area order block tersebut, nah, itu ya posisinya. Bisa juga ini akan terjadi kenaikan sampai wilayah ini di kisaran 1 poin ya, 17.848 pantau wilayah ini. Nanti kita lihat time frame lebih kecil, apakah betul wilayah ini ada area order block yang lebih jelas, lebih detail. Coba kita lihat time frame 4 jam. Di time frame 4 jam, sebentar, kita lihat ya. Oke, ini lebih detail kondisinya. Pantau di wilayah ini, besar kemungkinan wilayah ini bisa terjadi penolakan ya, menurut saya seperti itu. Ini area ini di kisaran 1.18.007 ya. Ini ada area order block di time frame 4 jam. Tuh ya. Nah, itu kondisinya. Ya, ada area order block di situ yang putih banget itu garisnya. Kalau yang samar-samar itu time frame daily ya. Jadi ini saya kasih batasannya di sini 1.18.005 sampai dengan area ini di 1.18.548. Tinggal nanti pasang stop loss ya, mendekati area ini bisa sell, pasang stop loss di atasnya. Oke, bisa di 0.786 lah, di 1.18765 bisa di area situ. Jadi gambaran saya untuk skenario ini ya, GBP USD di time frame 1 jam, langsung aja saya akan menunggu sampai area bergerak di area order block ya. Artinya area tersebut akan menjadikan posisi target kenaikan di GBP USD. Tapi saya nggak akan buy, nggak akan saya kejar angkanya karena market sifatnya kan dinamis. Jadi lebih baik saya akan menunggu sampai posisi ini. Oke, area ini ya. Nanti kalau ada potensi pembalikan baik single pattern, double pattern atau triple pattern, saya akan sell, stop loss di atas, target minimal aja ya sampai mendekati wilayah high monthly sampai high weekly ya, area sini. Oke, saya hanya kejar di wilayah tersebut. Ya, karena saya melihatnya kekuatan bullishnya sangat kuat karena indeks dolar juga kalau saya pantau posisinya makin melemah. Ya, minimal targetnya sampai situ. Jadi kalau saya tandain untuk GBP USD target minimal sampai sini. Minimal ya, targetnya sampai sini. Oke. Jadi ini skenario daripada trading plan saya di GBP USD. Selanjutnya kita berlanjut di market Aussie USD. Kita lihat lagi di time frame daily untuk Aussie USD. Sebentar, ini juga hal yang sama, terlihat jelas menuju area resistennya. Oke. Ya, ini menuju resisten, jelas banget posisinya. Akan terjadi kenaikan, baik itu dari posisi dorongan bullish engulfing, break area MA50 ya, ada fake candle dan kemudian ada impulsif bullish memakan daripada candle merah. Artinya di saat ini terjadi dorongan kuat buyer menuju wilayah resistennya 0.66833. Dan langsung aja kita lihat di time frame 1 jam untuk Aussie USD. Oke, pergerakannya kurang lebih hampir sama dengan pergerakan yang lain ya, hampir sama, ada dorongan-dorongan posisi kenaikan. Sebentar, saya lagi lihat cari acuan koreksi minimal, menurut saya sih masuk kepada wilayah ini ya. Oke, jadi kondisinya dari posisi ini menurut saya akan naik dulu. Ini kan membentuk kenaikan ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini posisinya juga membentuk sebuah racing wedge ya, lebih ke, sebentar saya kasih ini aja lebih jelas, ada gambarannya. Oke, saya pakai kanal ini. Apakah ini sebuah channel? Kalau channel dia akan seperti ini. Nah, jelas ya, tuh ya, membentuk sebuah channel ya kurang lebihnya. Jadi menurut saya gelombangnya atau struktur ya, struktur dari pergerakannya menurut saya akan seperti ini sampai mendekati wilayah resisten, baru dia akan turun koreksi
Ya, minimal mendekati wilayah ini nih. Resisten become support. Ya, saat ini menjadi wilayah supportnya. Nih, targetnya sampai sini. Oke. Jadi ini saya blok dulu. Ini menjadi targetnya hari ini sampai area ini. Oke, ini menjadi wilayah targetnya. Jelas ya, ini menjadi area support become resistant. Ini juga support. Terus kemudian yang ini juga menjadi area support. Support become resistant. Jelas posisinya seperti itu. Ya. Oke, ini menjadi support juga, support become resistant. Ini juga yang sama. Oke, ini skenario dari saya di market Aussie USD. Ya, kurang lebih gambarannya seperti ini, ya. Semoga aja sesuai ya untuk hari ini, karena nantinya malam juga ada berita di Amerika ya, Magician Customer Sentiment, yang dimana sudah saya bahas di analisa indeks dolar. Silakan ditonton. Dan selanjutnya di market USD Kanada, sekali lagi kita lihat di time frame daily. Ya, di time frame daily ini terjadi penurunan yang cukup signifikan menurut saya. Dari kegagalan posisi sebelumnya terjadi tertahan oleh area trendline, kemudian bearish engulfing ya. Ini juga ada fake candle dimakan oleh candle warna merah. Saya pastikan dia akan bergerak turun minimal kalau koreksi, dan dia akan melanjutkan turun. Menurut saya seperti itu. Untuk penurunan selanjutnya saya lihat, karena hari ini hari Jumat ya, saya kemungkinan besar harganya nggak akan se ekstrim harga di kemarin ya. Ini ada area rejection berkali-kali, area support terkuatnya besar kemungkinan area ini yang dituju ya, akan berhenti di wilayah ini. Untuk pergerakan USD Kanada baru dia akan membentuk sebuah koreksi ya, minimal mendekati low weekly-nya. Ini gambarannya. Oke, sekarang langsung aja kita dilihat time frame 1 jam untuk melihat struktur yang jelas. Nah, karena kemarin saya melihatnya ada bullish engulfing ya, yang menjadi fake candle. Ternyata terjadi penurunan. Kalau kita lihat memang posisinya sempat terjadi break ya di atas resisten, tapi ternyata di sini terjadi false break. Artinya gagal membentuk sebuah pola kenaikan yang lebih tinggi, dan candle berikutnya ada bearish engulfing. Artinya posisinya terjadi false break dan penurunan berlanjut hingga break area support. Saat ini menjadi area resisten. Ini banyak sekali area support become resistant ya, karena terjadi penurunan dan breakout area tersebut. Dan saat ini membentuk pola membentuk sebuah area koreksi ya. Kalau kita perhatikan di sini ada koreksi, dia menurun, tapi koreksinya ini sampai berapa? Sekali lagi, kalau tadinya saya sudah tandain adalah area support tepat di 61,8%, yaitu di 1.32067. Bisa juga akan menuju ke wilayah ini dulu, baru dia akan naik. Intinya di situ ya kalau dari pergerakan USD Kanada. Sebentar, saya cek dulu di sisi sini. Sisi kiri saya melihat ada area yang mungkin bisa kita jadikan acuan targetnya ya. Gambaran saya sih di sini nih. Oke, nih saya perpanjang. Target, sebentar saya perpanjang dulu. Oke, kita udah menemukan area tersebut. Kita geser lagi ke sisi kanan. Oke, jadi area ini di kisaran gambarannya 1.32517 sampai dengan 1.32278. Artinya kalau saya perhatikan, karena ini membentuk pola turun ya, nah seperti ini. Dan kemudian sebentar, ini besar banget, tak kecilin dulu. Oke, seperti ini ya posisinya. Ada pembentukan falling wedge ya, chart pattern falling wedge. Jadi dia akan membentuk potensi penurunan, membentuk area compression ya, sini seperti ini. Menurut saya seperti ini ya. Oke, sampai dia menyentuh area ini baru dia akan naik minimal ya, akan ke sini dulu. Apakah nanti bisa lebih tinggi? Minimal ke sini dulu sampai area ini. Ya, gambaran sampai area sini. Oke. Ini untuk market USD Kanada dari trading plan saya. Semoga bermanfaat ya. Saya akan berlanjut lagi di market USD Jepang Yen. Tetap kita lihat time frame daily-nya seperti apa. Di USD Jepang Yen, indeks dolar melemah, pastinya USD Jepang Yen pasti ikut melemah.
karena dampaknya daripada indeks dolar korelasinya sama dengan pergerakan USD Jepang Yen ya. Jadi kalau indeks dolar melemah, USD Jepang Yen pasti ikut melemah. Nah, ini posisi terakhirnya, candlenya turun seperti ini ya arahnya, dan tertahan tepat di area support yang sudah kita tandain. Saya berharap ada koreksi dulu untuk kita minimal target untuk sell ya, karena menurut saya masih bisa terjadi koreksi. Ada low monthly sebelumnya di bulan Oktober di sini yang saya jadikan target. Coba kita lihat time frame 1 jamnya, apakah betul-betul wilayah tersebut akan menjadi area retest. Nah, seperti ini. Saya hapus dulu. Ini juga hal yang sama. Sebentar, saya rapikan dulu ya. Di sini menjadi support become resistant. Oke, kemudian di sini juga ada support become resistant. Ini saya hapus dulu aja. Nggak kena. Oke. Gambarannya seperti ini. Nah, kalau di USD Jepang Yen, posisinya batasan bawah dan atasnya area ini ya. Ini saya pasin aja. Ini low-nya yang di hari kemarin di 140.23 ya. Area ini menjadi low terbaru, dan area atasnya saya akan tandain juga. Area atasnya yang ini nih. Nah, jadi dia membentuk sebuah area konsolidasi ya. Area konsolidasi yang lebih tepatnya di sesi penutupan hingga sesi Asia dan Eropa saat ini sama-sama kuat dorongannya buyer dan seller. Artinya kita akan menunggu dengan kondisi seperti ini ya. Dia bisa menuju ke level ini, supportnya sekali lagi diuji, bisa juga naik lagi. Jadi masih membentuk area ini, dan ini akan berjalan panjang atau hanya sebatas area ini aja sampai penutupan. Karena saya masih melihatnya potensinya bisa koreksi wilayah ini ya, mendekati 50%. Coba saya tarik garis ini dulu ya. Ini saya pasang dulu sebentar. Ini targetnya menurut saya. Sebentar, saya tarik Fibonacci retracement ya. Dari swing terakhir ini sampai dengan low-nya. Tuh ya, area 50% mendekati low monthly ya. Artinya ada 61,8% batasan atasnya. Bener ya, area ini ya. Tuh, ini area 61,8%. Oke, jadi saya 50%-nya saya jadiin satu aja di low monthly ya. Nah, seperti ini gambarannya. Oke, ini skenarionya dari USD Jepang Yen. Jadi saya akan mengincar area itu untuk ambil posisi sell ya. Jadi selama dia masih bergerak sideways, meskipun dia breakout di atas daripada resistennya 142.481, saya akan menunggu wilayah ini untuk sell. Jadi posisi di area ini, jika mana ada pattern terbentuk, single pattern, double pattern, atau triple pattern yang menunjukkan potensi penurunan, baik itu bearish engulfing, bearish pin bar, saya akan sell, stop loss di atas. Target akan menuju wilayah support paling bawah. Gambarannya seperti ini ya. Tapi kalau seandainya dia ternyata breakout langsung, tetap saya nggak akan kejar. Saya lebih baik tunggu. Saya lebih suka trade itu ketika ada koreksi seperti ini ya, karena kalau saya kejar seperti ini, resikonya juga sangat besar ketika dia ada pembalikan, meskipun breaknya di bawah area support ya, karena RR-nya nggak masuk hitungannya. Targetnya sampai sini, tapi posisi stop loss-nya terlalu tinggi. Oke, itu kondisinya dari market USD Jepang Yen. Sekarang kita berlanjut di market USD Swiss franc. Kita lihat di time frame daily-nya. Untuk USD Swiss franc, posisinya hal yang sama. Breakout area trendline, artinya dorongan seller yang cukup signifikan terjadi saat ini. Dan area support become resistant ini yang saya harapkan ada terjadi koreksi ya. Sekali lagi ada koreksi ketika posisinya sudah membentuk sebuah impulsif bearish dan koreksi sell di sini, target sampai area support. Itu maksudnya. Oke, langsung aja di time frame 1 jam kita lihat struktur daripada pergerakannya karena sudah breakout ya. Perhatikan posisinya ini. Dan skenario kita memang kemarin ada kenaikan ya, tapi gagal karena tujuannya sampai sini. Ya, ada kenaikan sampai sini tapi gagal, dia break impulsif bearish. Oke, dan berlanjut turun terus sampai dengan posisi saat ini. Ini juga hal yang sama, membentuk potensi penurunan. Target saya menurut saya sampai area support ya.
sampai area sini nih. Jadi skenarionya seperti ini. Saya akan biarin dari dia bergerak turun ya, seperti ini. Ya, baru nanti dia akan naik menjadi low monthly, retest, baru dia akan turun. Nah, seperti ini kondisinya. Ini bisa juga hari ini ataupun sampai dengan hari Senin ya. Intinya strukturnya kurang lebih gambaran dari saya seperti itu. Adapun nanti kalau mau buy, pantau aja wilayah ini. Nah, tapi hati-hati ya, karena peranan seller sangat besar saat ini. Ya, hati-hati, seller sangat mendominasi dari pergerakan ini. Jadi ada dua kemungkinan, kalau di sini ada penolakan, dia bisa menuju area low monthly sampai area resistennya. Jadi pemantauan berikutnya yang paling tinggi adalah wilayah ini. Nah, di sini. Oke. Nah, area tersebut. Jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk dari K6 Market. Semoga bermanfaat daripada trading plan saya. Semoga apa yang saya sampaikan teman-teman bisa menjadikan acuan untuk tradingnya masing-masing. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.